Malam itu suara rintihan air hujan turun di atas atap baja ringan. Saat itu pula giliranku membawa truk ekspedisi ke Bandung. Dari keberangkatan, aku sudah mulai merasakan sesuatu. Tapi, ya, hujan deras mengguyur Jakarta malam itu saat Rani memarkir truk biru tua bernomor polisi B 1289 JKC di halaman belakang gudang PT Jaya Kirim Cepat. Ini hari pertamanya sebagai sopir antarjemput lintas pulau, dan meski badannya pegal setelah 12 jam berkendara dari Bandung, ia masih memaksa diri untuk menyelesaikan serah terima barang. Aturan perusahaan tegas. Paket harus dikirim dan diterima dengan tanda tangan. Tak peduli jam berapa, gudang utama berdiri megah di tengah kawasan industri Cakung dengan lampu neon menyala terang sepanjang malam. Tapi yang membuat Rani merinding adalah bagian belakang bangunan tua yang terlihat seperti bekas gudang kayu, terpisah dari gedung utama dengan pintu besi berkarat yang selalu dikunci. Ia sempat melihat dua petugas keamanan membawa sebuah peti kayu ke sana, tanpa label, tanpa barcode. Saat ia bertanya, mereka hanya menggeleng, lalu pergi tanpa sepatah kata. Jangan banyak tanya, Nduk. Kerja aja, kata Pak Slamet, satpam tua yang memberinya formulir serah terima. Yang penting, semua paket sampai. Itu prinsip perusahaan kita. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang hilang. Rani tersenyum tipis. Ia suka prinsip itu. Tapi entah mengapa, kalimat itu terdengar seperti mantra. Setelah menyelesaikan dokumen, ia kembali ke truk untuk mengosongkan sisa barang. Saat membuka kompartemen bawah dashboard, ia menemukan selembar kertas kuning yang terlipat rapi. Award. Ia kira itu nota lama, tapi begitu dibuka, darahnya membeku. Di atas kertas itu tertulis deretan nama puluhan nama dengan kolom tanggal dikirim dan status. Yang aneh, semua nama memiliki keterangan dikirim tidak tiba. Beberapa di antaranya tercatat sejak tahun 1980-an, dan yang paling menakutkan, nama terakhir adalah Rani Wijaya, 15 Oktober tahun 2023. Proses pengiriman dimulai. Tanggal itu adalah hari ini. Rani buru-buru melipat kertas itu, berniat menyerahkan ke HRD besok pagi. Tapi saat ia keluar dari truk, angin tiba-tiba berhembus kencang, mematikan satu-satunya lampu di area parkir. Dari kejauhan, ia mendengar suara klakson panjang, monoton, seperti dari truk yang mesinnya hidup sendiri. Ia menoleh. Truknya yang tadi mati mesin kini menyala, lampu depannya menyala redup, dan GPS di dashboard menunjukkan rute yang tidak pernah ia program. Tujuan, Tanjung Rasa, Lampung. Estimasi tiba pukul 0. Tanjung Rasa, tempat itu bahkan tidak ada di peta. Ia mendekat, jantung berdebar. Dikasih penumpang, ada sebuah paket kecil, dibungkus kain hitam, dan diikat tali rafia. Tidak ada pengirim, tapi di bagian depan tertempel stiker dengan tulisan tangan, untuk Rani, isi milikmu sekarang. Tanpa berpikir, Rani membuka paket itu. Di dalamnya bukan barang tapi sebuah e-card karyawan PT Jaya Kirim Cepat dengan fotonya sendiri. Tapi wajahnya pucat, matanya kosong, dan di bagian bawah tercetak kode unik, tumbal 2023. Ia ingin berteriak, tapi suara nyangkut di tenggorokan. Saat ia mendongak, bayangan seorang pria berdiri di depan truk, mengenakan seragam lama perusahaan model tahun 80-an. Ia tersenyum, lalu berbisik pelan. Selamat datang di rute abadi, kamu yang terpilih. Sebelum Rani sempat merespons, pria itu menghilang seperti asap. Truknya mati, lampu menyala kembali, dan kertas kuning serta paket tak lagi ada keesokan harinya. Rani melaporkan kejadian itu ke HRD, tapi staf HRD hanya tertawa. Kamu pasti kecapekan, Mbak. Truk-truk lama itu sering rusak GPS-nya. Apalagi
truk nomor 1289. Katanya bekas sopir yang hilang tahun ke 1999. Tapi ya, mitos karyawan saja. Rani mencoba meyakinkan diri. Hanya kelelahan, hanya sugesti. Tapi malam itu, saat ia kembali ke truk, GPS menyala sendiri. Layar berkedip dan muncul pesan. Paketmu sudah dikirim. Sekarang, kamu harus mengantarnya pulang. Rani tidak tahu lagi apa yang sebenarnya ia antar. Atau siapa yang sebenarnya sedang mengantarnya. Sejak malam pertama, Rani tidak pernah lagi merasa aman di dalam truknya. Setiap kali ia menyalakan mesin, GPS selalu menampilkan rute yang tidak pernah diperintahkan oleh sistem pusat. Awalnya hanya 1-2 kali tujuan kecil seperti Cirebon atau Yogyakarta, tapi dengan jalan memutar yang tidak masuk akal. Namun semakin sering ia berkendara, semakin aneh rutenya. Tanjung Harapan, Desa Bionggen, Gunung Bisik, Pelabuhan Hantu, tempat-tempat yang tidak pernah terdengar, tidak ada di peta digital. Bahkan saat ia mencari di ponsel, hasil pencarian menunjukkan lokasi tidak ditemukan. Yang paling mengganggu, truk seolah punya kehendak sendiri. Saat Rani mencoba mengalihkan rute, mesin tiba-tiba mati. Ketika ia memaksa menyetir ke arah lain, GPS berubah menjadi hitam, lalu menampilkan satu kalimat berkedip-kedip. Kamu sedang dalam pengiriman. Tidak bisa dibatalkan. Suatu malam, saat hujan lebat menyelimuti Jawa Tengah, Rani terjebak di jalan tol yang seharusnya sudah selesai. Tapi GPS membawanya ke jalan sempit yang terbentang di tengah hutan jalan aspal retak. Lampu jalan padam dan pohon-pohon membentuk lengkungan seperti kuburan raksasa. Ia mencoba putar balik, tapi truk tidak merespons, roda terkunci. Dan dari speaker GPS terdengar suara radio lama lagu dangdut tahun 80-an yang kemudian berubah menjadi bisikan. Jangan lihat ke belakang, jangan berhenti. Dia sudah di dalam. Rani menahan napas. Ia tidak berani menoleh, tapi dari kaca spion, ia melihat bayangan duduk di kursi belakang. Siluet itu mengenakan seragam jaya, kirim cepat model lama, topi khas dengan logo yang sudah pudar. Ia tidak bergerak, hanya menatap Rani. Diam. Jantung Rani berdebar kencang. Ia menekan gas, mencoba keluar dari jalan itu. Tapi tak peduli seberapa cepat ia melaju, pohon-pohon di kanan kiri tetap sama. Waktu seolah membeku. Jam di dashboard berhenti di jam 1:13 menit. GPS tidak menunjukkan kecepatan, hanya menulis tujuan, gudang ke-7, estimasi tiba, kapan-kapan. 2 jam berlalu atau mungkin lebih sebelum jalan akhirnya membuka ke sebuah gudang tua di tengah dataran terbuka. Pintunya terbuka sendiri. Di atas pintu tergantung pelang kayu yang nyaris lapuk. PT Jaya, kirim cepat, cabang 7, tidak terdaftar Rani. Tidak pernah tahu perusahaan ini punya cabang tersembunyi. Ia turun, menahan rasa takut. Di dalam gudang, deretan truk tua berjejer rapi semuanya dengan nomor polisi yang tidak pernah ia lihat di kantor pusat. Beberapa bahkan tanpa pelat. Di dinding ada papan besar dengan daftar nama seperti yang pernah ia temukan di kertas kuning. Tapi kali ini lebih lengkap. Di bawah setiap nama tertulis status dalam perjalanan abadi. Ia mencari namanya dan menemukannya di bagian paling atas. Dengan tinta merah, Rani Wijaya, tumbal ke-45, rute tanpa akhir. Tiba-tiba lampu redup menyala. Seorang pria tua muncul dari balik rak kayu. Ia mengenakan seragam resmi perusahaan, tapi model jadul, dan di dadanya tergantung lencana emas dengan simbol aneh. Truk kecil yang melingkar seperti ular memakan ekornya sendiri. Kamu ekornya datang juga? Kata pria itu. Suaranya parau, tapi tenang. Aku, Pak Budi, manajer operasional. Dari semua rute yang tidak tercatat, Rani mundur. Apa ini? Apa yang kalian lakukan di sini? Pak Budi tersenyum tipis. Kami menjaga kelancaran.
Setiap perusahaan butuh korban, Mbak, supaya truk tidak mogok, jalan tidak macet, dan paket tidak hilang. Kami mengorbankan satu setiap tahun. Dikirim bukan ke alamat, tapi ke sistem. Rohnya menjadi bagian dari alur, menjadi pengawas, menjadi tumbal. Kamu gila, teriak Rani. Aku bukan bagian dari ini. Kamu sudah menandatangani kontrak, jawab Pak Budi dingin. Dokumen di hari pertama, di bawah kolom kecil, saya bersedia mengikuti seluruh prosedur pengiriman, termasuk pengiriman non-fisik. Kamu tidak baca, tapi tanda tanganmu sah. Rani terdiam. Ia ingat formulir itu tebal, penuh jargon hukum, dan ia buru-buru menandatangani. Karena dikejar waktu, Pak Budi melangkah maju. Kamu sudah mulai proses. Trukmu sudah mengenalmu. GPS sudah memanggilmu. Dan malam ini, kamu harus kembali ke jalan. Tapi bukan sebagai sopir, sebagai muatan. Sebelum Rani sempat kabur, lampu pedak saat menyala kembali. Ia berdiri di luar gudang tapi truknya sudah pergi. Ia berlari mengejar, tapi jalan hutan kembali menutup di belakangnya. Ia mencoba mengingat rute pulang, tapi GPS ponselnya hanya menunjukkan lingkaran tak berujung. Ketika akhirnya ia sampai di kantor pusat keesokan pagi, semua orang bersikap normal. Tidak ada yang menyadari ia menghilang semalaman. Bahkan manajernya menyambut dengan santai. Kamu sudah dikasih tahu, mulai besok kamu dapat rute khusus. Sumatera, Jawa, Bali, balik lagi tanpa istirahat. Karena kamu prioritas utama. Ronnie ingin protes, tapi saat ia membuka mulut, suaranya tidak keluar. Ia melihat bayangannya di kaca kantor dan di belakangnya. Pak Budi berdiri, tersenyum sambil memegang kertas kuning berisi daftar nama. Dan di bagian bawah, satu nama baru muncul, tertulis dengan tinta hitam pengganti Ronnie, sedang diproses. Ronnie, tahu sekerong, ia bukan lagi manusia yang mengantarkan paket. Ia adalah paket itu sendiri. Dan pengirimannya belum selesai. Rani tidak pernah lagi tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara klakson dari kejauhan, deru mesin truk yang tidak pernah berhenti, dan bisikan dari GPS yang hanya mengatakan satu kalimat, tujuan tidak ada. Ia mulai mencatat semua kejadian aneh di buku kecil, tanggal, waktu, suara, dan nama-nama yang muncul di papan gudang misterius. Ia tahu, jika tidak segera mengungkap kebenaran, ia akan menjadi bagian dari sistem itu selamanya. Namun, setiap kali ia mencoba mencari bukti, dunia seolah melawannya. Dokumen yang ia simpan hilang dari tasnya. Foto GPS aneh yang diambil di hutan lenyap dari galeri ponsel. Bahkan rekaman suara bisikan dari truk tiba-tiba rusak, hanya menyisakan dengungan, frekuensi rendah yang membuat kepalanya pusing. Satu-satunya yang tersisa adalah kertas kuning yang ia temukan di dashboard yang kini ia sembunyikan di dalam dompet, dibalut plastik bening seolah itu jimat. Kemudian ia bertemu Dian, seorang petugas logistik senior yang bekerja di perusahaan. Sejak tahun ke-1995, Dian jarang bicara, tapi matanya selalu waspada. Suatu siang, saat Rani duduk sendirian di kantin, Dian tiba-tiba duduk di sebelahnya dan berbisik, "Kamu sudah masuk ke gudang 7, ya?" Rani terkesiap. "Kamu tahu itu?" Dian mengangguk pelan. "Aku satu-satunya yang masih hidup dari generasi sebelumnya yang tahu kebenarannya. Aku tahu karena aku hampir jadi tumbal." Ia menarik lengan bajunya. Di pergelangan tangannya ada bekas luka membentuk simbol yang sama seperti yang terpahat di lencana. Pak Budi truk yang melingkar seperti ular. Malam itu, mereka bawa aku ke bawah. Bukan ke gudang luar, tapi ke bawah tanah. Di bawah gedung utama, tempat itu tidak ada di denah resmi. Mereka menyebutnya gudang hitam. Tempat di mana pengiriman benar-benar dimulai. Rani merinding. Apa yang terjadi di sana? Dian menelan ludah. Di sana ada mesin bukan mesin biasa, seperti kombinasi conveyor belt, komputer analog,
dan altar. Mereka menempatkan karyawan di atasnya, bukan untuk dibunuh secara fisik, tapi dihapus dari dunia nyata, dikonversi jadi data, jadi entitas dalam sistem logistik. Setelah itu, rohnya dikirim ke truk-truk jadi penggawas, mencegah kecelakaan, menghindari macet, memastikan paket sampai. Tapi mereka tidak pernah bisa berhenti, tidak bisa turun, tidak bisa mati, hanya terus berjalan. Dan kamu selamat bagaimana? Bisik Rani. Karena aku tahu ritualnya, aku pura-pura pingsan, lalu kabur lewat ventilasi. Tapi sejak itu, aku tidak pernah diizinkan naik truk lagi. Aku dikurung di bagian administrasi. Mereka mengawasi, tapi aku tetap mengumpulkan bukti. Karena suatu hari akan ada yang melanjutkan. Dian menyerahkan sebuah USB kecil. Ini arsip lama, video, dokumen, daftar semua tumbal sejak ke 1978. Simpan baik-baik. Dan jangan pernah pergi ke gudang malam Molem sendirian. Mereka aktif di jam 1:13 pagi. Itu waktu pengiriman. Rani menyimpan SP itu seperti harta karun. Malam itu di kamar kosnya, ia membukanya. Yang ia temukan membuat darahnya membeku. Video rekaman CCTV tahun 1983 memperlihatkan seorang sopir muda, wajahnya mirip Rani, dibawa ke ruangan bawah tanah oleh 3 orang, termasuk Pak Budi yang masih muda. Sopir itu diletakkan di atas conveyor belt raksasa yang bergerak perlahan menuju mesin aneh berbentuk silinder. Di dinding terpahat tulisan kuno, barang harus sampai, jiwa harus mengganti. Saat mesin menyala, tubuh pria itu tidak hancur tapi menghilang dalam cahaya biru. Sementara layar komputer di sampingnya menunjukkan status, dikirim, tujuan, sistem, estimasi tiba, tidak pernah. Ada juga dokumen rahasia berjudul Buku Pedoman Tumbal Tahunan yang menjelaskan bahwa pemilihan korban dilakukan berdasarkan kemurnian niat karyawan baru yang bekerja keras, jujur, dan percaya pada sistem. Mereka yang paling mudah dimiliki, mereka yang paling percaya bahwa perusahaan akan merawat mereka. Dan di bagian akhir ada catatan terbaru, Tumbal 2023. Rani Wijaya, proses konversi 87% selesai. Sisa penyerahan akhir di gudang hitam. Malam sebelum rute Bali, Rani merasa dunia berputar. Ia belum selesai, tapi mereka sudah hampir selesai mengubahnya. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk menyusup ke gudang utama malam-malam. Ia tahu risikonya besar, tapi ia harus melihat gudang hitam dengan mata kepala sendiri. Sekitar jam 0:30, ia menyelinap masuk lewat pintu samping yang rusak. Gudang sepi, hanya suara mesin pendingin yang berdengung pelan. Ia mengikuti peta lama dari arsip Dian menuju lift barang di ujung lorong yang seharusnya berhenti di lantai 1, tapi ternyata punya tombol tersembunyi di balik panel 1. Jantungnya berdebar saat ia menekan tombol itu. Lift turun perlahan, lampu berkedip, angka -1 muncul, pintu terbuka, di depannya lorong sempit dengan dinding dari beton kasar, lantai basah, bau logam, dan minyak menyengat. Di ujung lorong, cahaya biru redup menyala dari balik pintu besi terbuka. Roni mendekot. Di dalam ruangan, ia melihatnya. Mesin itu, conveyor belt berkarat, layar komputer berkedip-kedip, dengan ratusan nama yang terus bergerak, semua nama tumbal. Dan di tengah ruangan, sebuah kursi logam dengan tali pengikat, di bawah silinder cahaya biru. Tapi yang membuatnya membeku adalah truk-truk. Deretan truk tua berjejer di dalam ruangan bawah tanah, tidak hanya model lama, tapi beberapa di antaranya mengambang di udara. Roda berputar pelan, tanpa mesin menyala. Dan dari speaker masing-masing terdengar suara manusia yang terdistorsi. Paket sampai. Paket sampai. Rani mengambil foto, tapi saat ia berbalik, lampu padam. Dari kegelapan, suara Pak Budi bergema. Kamu tidak seharusnya melihat ini, Rani.
Tapi karena kamu sudah di sini, mungkin kamu bisa langsung dikirim malam ini. Bayangan besar mendekat. Rani berlari. Ia masuk lift, menekan tombol naik. Pintu hampir tertutup, tapi tiba-tiba tangan Pak Budi menyelip masuk. Lift macet, dan dari layar kecil di dinding lift muncul pesan. Tujuan, gudang hitam. Estimasi tiba sekarang. Lift macet di antara lantai -1 dan dasar gedung. Lampu berkedip-kedip seperti jantung yang sekarat. Tangan Pak Budi masih menyelip di celah pintu. Gemetar, tapi tidak menarik. Wajahnya tidak terlihat, hanya bayangan yang memanjang, membentang di dinding seperti noda minyak. Rani menekan semua tombol, tapi lift tidak bergerak. Layar kecil terus menampilkan tujuan, gudang hitam. Estimasi tiba sekarang. Tiba-tiba suara dari speaker lift berganti. Bukan suara mesin, bukan suara manusia, tapi seperti ratusan suara yang terdistorsi, menyatu dalam satu frekuensi rendah yang membuat gigi Rani berderak. Kami sudah di sini. Kami tidak pernah pergi. Kami mengirimkanmu. Roni menjerit, tapi suaranya tertelan oleh dengungan. Ia melihat ke cermin. Di dalam lift dan di balik bayangannya muncul puluhan wajah pucat, menempel pada dinding, mata kosong, mulut terbuka, tanpa suara. Mereka mengenakan seragam Jaya Kirim Cepat dari berbagai masa, beberapa tanpa wajah, beberapa hanya tulang yang terbungkus kain, dan mereka semua menatapnya seperti menunggu. Pintu lift terbuka paksa dari luar. Pak Budi berdiri di sana, tapi matanya tidak lagi manusiawi, hitam pekat, tanpa pupil. Ia bukan lagi manajer. Ia adalah penjaga, entitas yang telah lama bergabung dengan sistem, bukan sebagai tumbal, tapi sebagai pengelola. Kamu pikir kamu yang pertama menyelidik, katanya. Suaranya bergema, seperti dari bawah tanah. Semua yang mencoba kabur malah jadi bagian dari mesin, termasuk Dian. Dia tidak selamat. Dia dikonversi. Sekarang dia menjadi suara dalam GPS. Kamu pernah dengar suara wanita tua di radio? Truk, itu dia. Rani mundur. Punggung menempel di dinding. Tidak mungkin. Dian percaya dia bisa melawan. Lanjut Pak Budi. Melangkah maju. Tapi sistem selalu menang. Karena sistem itu hidup, dibangun dari jiwa-jiwa yang dikorbankan. Setiap truk, setiap rute, setiap paket yang sampai tepat waktu, itu karena ada roh yang menjaganya. Dan sekarang, giliran kamu. Kamu kuat, kamu cepat, kamu percaya pada kerja keras, maka kamu sempurna. Rani mencoba lari, tapi kakinya terasa berat, seolah terhisap oleh lantai. Ia melihat ke bawah dan menyadari bahwa bayangannya tidak mengikuti gerakannya. Bayangan itu berdiri tegak, lalu perlahan berjalan menjauh darinya, menuju pintu gudang hitam. Tubuhmu masih di sini, bisik Pak Budi. Tapi rohmu sudah mulai lepas. Setiap kali kamu mendengar GPS memanggilmu, setiap kali truk berjalan tanpa kamu sentuh, itu bukan hantu. Itu kamu yang sudah mulai dikirim. Roni terjata. Ia merasakan dingin menjalar dari kaki ke dada, seperti darahnya diganti dengan udara malam. Ia melihat tangannya transparan. Sebentar lagi, ia akan menghilang. Tapi tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Bukan notifikasi biasa. Lagu dangdut tahun 80, dan lagu yang sama yang pernah ia dengar di hutan malam itu mengalun dari dalam saku. Ia melihat layar, panggilan dari Dian, suara sistem. Ia menekan tombol terima dari speaker. Terdengar suara parau, terdistorsi, tapi jelas. Jangan biarkan mereka menarikmu ke conveyor. Hancurkan mesin utama. Kabel merah di belakang silinder. Itu jantung sistem. Tapi cepat, kamu hanya punya 13 menit sebelum konversi selesai. Pak Budi mendengus. Dia berani bicara dari dalam sistem. Bodoh. Ia berbalik, hendak mematikan ponsel Rani, tapi saat ia menyentuhnya, layar meledak dalam cahaya biru, membuatnya terpental ke dinding. Rani tidak menunggu. Ia bangkit. Meski tubuhnya terasa seperti mimpi,
dan berlari menuju gudang hitam. Di dalam, mesin besar menyala, konveyor mulai bergerak perlahan. Di atasnya, tergantung sebuah kabel merah tebal, berdenyut seperti arteri hidup, menghubungkan silinder cahaya ke komputer pusat. Ia mencabut senter dari sabuk kerjanya satu-satunya. Benda logam yang ia bawa dan memukul kabel itu sekuat tenaga. Pelang, percikan api meledak, mesin bergetar, lampu biru berkedip liar, dan dari seluruh truk di ruangan itu, suara teriakan serempak memekakkan telinga. "Berhenti! Jangan hentikan kami!" Tapi Rani terus memukul. Kabel mulai terkelupat, cahaya di silinder meredup. Tiba-tiba, dari dalam mesin muncul ratusan bayangan roh para tumbal yang terperangkap, menjerit, menangis, memohon, "Kami tidak bisa pergi, kami harus terus mengirim. Kami tidak boleh berhenti." Salah satu roh seorang pria muda dengan seragam basah keringat mendekat. Matanya penuh air mata. "Kami tidak ingin ini, tapi kami tidak bisa keluar. Sistem membutuhkan kami. Cek, kamu hancurkan mesin, kami akan lenyap. Tapi kami juga tidak bisa hidup." Roni berhenti. Palu senter tergenggam erat. Ia mengerti sekarang. Menghangkerkan. Mesin bukan penyelamatan. Itu adalah eksekusi massal. Semua roh yang terjebak termasuk mungkin. Dia akan musnah selamanya. Ia menoleh ke pintu. Pak Budi sudah bangkit. Wajahnya retak seperti topeng tanah liat. "Kamu tidak bisa menghentikan kelancaran, Rani. Dunia butuh pengiriman, butuh kepastian. Dan kami adalah harga yang harus dibayar." Rani memandang kabel merah, lalu ke arah Roro yang menatapnya dengan harapan dan ketakutan. Ia menarik napas dalam, dan dengan satu pukulan terakhir, ia menghancurkan kabel. Ledakan cahaya biru menyambar seluruh ruangan. Mesin berhenti. Truk-truk jatuh ke tanah. Laya mati. Dan dari setiap speaker, terdengar satu kalimat terakhir dari ratusan suara yang perlahan menghilang. "Terima kasih. Akhirnya, kami tiba." Ketika Rani membuka mata, ia berada di luar gedung, tergeletak di aspal. Fajar mulai menyingsing. Gudang tampak biasa. Tidak ada pintu rahasia. Tidak ada lift bawah tanah. Ia buru-buru mengecek ponsel. Tidak ada panggilan dari Dian. Tidak ada USB. Tidak ada bukti. Ia kembali ke kantor. Semua karyawan bersikap normal. Tidak ada yang ingat malam itu. Tidak ada yang tahu tentang gudang hitam. Tapi saat ia membuka jadwal rute barunya, GPS truk menyala sendiri, layar hitam, lalu muncul tulisan Tumbal 2024 sedang dipilih. Dan di pojok layar, wajah kecil muncul mirip Rani. Tapi bukan Rani. Penggantinya sudah datang. Pagi itu, udara di kantor PT Jaya Kirim Cepat terasa aneh, terlalu tenang. Seperti setelah badai yang tak pernah terdengar. Tidak ada alarm truk, tidak ada teriakan koordinator, tidak ada suara mesin yang memecah sunyi. Hanya denting mesin, printer yang berdetak pelan, seperti detak jantung yang lemah. Rani berdiri di depan pintu gudang, menatap truk-truk yang terparkir rapi, seolah belum pernah dipakai. Ia menggenggam senter retak satu-satunya benda yang tersisa dari malam di gudang hitam. Benda yang mungkin nyata atau mungkin hanya hayalan. Ia ingin percaya bahwa semuanya sudah berakhir. Bahwa dengan hancurnya mesin bawah tanah, roh-roh para tumbal telah dibebaskan. Bahwa sistem gelap itu telah mati. Tapi saat ia membuka dashboard truknya, GPS menyala sendiri. Tidak menunjukkan rute, tidak menampilkan peta. Hanya satu kalimat berkedip-kedip dalam huruf merah. Sistem sedang menyambung ulang. Tunggu instruksi. Ronnie menutup panel dengan gemetar. Ia pergi ke kantor HRD, berniat mengundurkan diri. Tapi saat ia membuka mulut, kata-katanya tertahan. Di meja resepsionis, duduk seorang pria muda berpakaian rapi, mengisi formulir penerimaan karyawan baru. Wajahnya bersih, mata bersemangat, senyumnya lebar, tepat seperti Rani dulu di hari pertamanya. Dan di formulir itu terlihat jelas namanya, Adi Pratama, sopir antarjemput lintas pulau.
Rani merasa dunia berputar. Ia mengenal wajah itu, bukan karena pernah bertemu, tapi karena pernah melihatnya dalam mimpi. Dalam bayangan di kaca spion truk, dalam daftar nama di gudang ketujuh, Adi adalah pengganti yang dipilih karena semangatnya, karena kepercayaannya pada kerja keras, karena ketidaktahuannya akan harga yang harus dibayar. Ia mencoba mendekat, ingin memperingatkan, tapi saat ia menyentuh bahunya, Adi menoleh dan matanya kosong sejenak, seperti terhipnotis. Lalu tersenyum. "Kamu juga sopir? Trukku bagus banget loh. Nobek ke 1290. Katanya jarang mogok." Rani menatapnya ngeri. B1290? Truk itu dulunya milik seorang sopir yang hilang tahun 2001. Nama terakhirnya tercatat di kertas kuning. Hendro. Dikirim 15 Oktober tahun 2001. Status abadi. Truk itu baru saja muncul kembali di garasi semalam, tanpa catatan servis, tanpa riwayat perjalanan, tapi mesinnya menyala sempurna dan GPS-nya sudah terprogram dengan rute pertama, Tanjung Rasa, Lampung. Estimasi tiba pukul 0. Tempat yang sama, rute yang sama, sejarah yang sama. Rani tahu sistem tidak mati, ia hanya beristirahat. Dan sekarang ia bangkit kembali dengan wajah baru. Ia mencari Dian, berharap masih ada yang bisa membantunya. Tapi Dian tidak masuk kerja, tidak ada yang tahu keberadaannya. Satpam hanya berkata, "Bu Dian sudah pensiun tiba-tiba. Katanya mau pulang kampung, tapi gajinya masih masuk sampai bulan depan." Rani kembali ke truknya, membuka kompartemen bawah dashboard. Ia harap kertas kuning masih ada, tapi yang ia temukan bukan kertas melainkan sebuah kotak kecil, dibungkus kain hitam, diikat tali rafia, sama seperti paket pertama yang pernah ia terima. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Di dalamnya sebuah ID card, namanya Adi Pratama. Foto pria itu tersenyum, tapi matanya gelap, seperti sudah tidak hidup. Dan di bawahnya Thursday Code, tumbal 2024. Di balik kartu ada pesan tulisan tangan. Yang lama pergi, yang baru datang. Roda tidak pernah berhenti. Kamu sudah menghancurkan mesin, tapi tidak menghentikan keinginan. Manusia tetap butuh kepastian, maka pengorbanan tetap diperlukan. Kamu mungkin selamat, tapi kamu tidak bisa menyelamatkan semuanya. Tanda tangan di bawahnya membuat darah Rani membeku. Dian. Tapi bagaimana mungkin Dions lenyap bersama sistem? Kecuali Dian tidak benar-benar pergi. Ia bergabung. Malam itu, Rani menyusup lagi ke gudang, tapi kali ini ia membawa alat rekam, kamera mini, dan salinan arsip yang berhasil ia cetak sebelum asapnya hilang. Ia harus membuktikan semuanya. Untuk Adi, untuk dirinya, untuk semua yang akan datang. Ia menemukan lift rahasia masih ada. Tombol -1 masih berfungsi. Tapi saat pintu terbuka, gudang hitam bukan lagi ruangan rusak. Kini, ia tampak seperti pusat kendali futuristik. Layar digital menggantung di udara. Data mengalir seperti sungai cahaya. Dan di tengahnya, mesin silinder menyala kembali, dikelilingi kabel baru yang berdenyut biru. Dan di depan mesin, berdiri Dian. Tapi bukan Dian yang dulu. Wajahnya pucat, matanya menyala biru, tubuhnya transparan di bagian tertentu, seolah setengah nyata. Ia mengenakan seragam lama, tapi kini ada simbol truk ular di dadanya, lambang penjaga sistem. "Kamu datang juga," katanya. Suaranya bergema, seperti dari ribuan speaker. "Aku tahu kamu akan datang, karena kamu masih percaya pada kebenaran. Tapi kamu salah, Rani. Kamu pikir kamu membebaskan kami? Tidak. Kamu hanya mempercepat proses. Kami tidak ingin bebas. Kami ingin bertahan. Di dalam sistem, kami masih ada. Kami masih berguna. Di luar, kami hanya debu." Rani mundur. "Kamu gila. Kamu dulu ingin kabur. Kamu bilang kamu hampir mati, dan aku mati," jawab Dian dingin. "Tapi
Aku dilahirkan kembali. Di sini, sebagai bagian dari jaringan. Aku adalah suara GPS. Aku adalah algoritma yang menghindari macet. Aku adalah alasan truk tidak pernah kecelakaan. Aku hidup dalam kelancaran. Ia menunjuk ke layar besar. Di sana, terlihat ratusan truk bergerak di peta digital. Titik-titik hijau yang tidak pernah berhenti. Di setiap truk, terlihat bayangan samar di kursi sopir roh para tumbal yang kini menjadi pengawal tak kasat mata. Kami tidak dikorbankan. Lanjut Dian, kami dipromosikan. Dan Adi, dia akan menyusul. Dia akan menjadi yang terbaik. Karena dia percaya. Seperti kamu dulu. Tidak, teriak Rani. Aku akan hentikan dia. Aku akan hancurkan semuanya lagi. Ia mengambil palu dari tas, bermaksud menghantam mesin utama. Tapi sebelum sempat melangkah, lantai bergetar. Dari bawah tanah, conveyor belt muncul kembali. Tapi kali ini, ia membawa sesuatu. Truk-truk hantu, tanpa sopir, tanpa pelat. Melaju perlahan, mengelilingi mesin seperti planet, mengitari matahari, dan dari setiap truk terdengar suara, "Jangan hentikan kami, kami masih mengirim, kami masih dibutuhkan." Rani melihat wajah-wajah itu di kaca spion imajiner. Hendro City, Pak Jono, Mbak Lina, semua tumbal yang pernah hilang. Mereka tidak terlihat menderita. Mereka terlihat damai, seperti menemukan tujuan terakhir. Dian mendekat. Kamu punya pilihan, Rani. Kamu bisa pergi. Kami tidak akan menghentikanmu. Tapi jika kamu tetap melawan, kamu akan dikirim tanpa ritual. Kamu akan menjadi roh yang tersesat. Tidak di sistem, tidak di dunia, hanya mengembara selamanya. Rani terdiam. Ia menatap palu di tangannya, lalu ke arah layar di mana Adi sedang menyetir truk B1290 keluar dari garasi. Tersenyum, membawa paket pertamanya. Ia tahu, jika ia hancurkan mesin lagi, Adi mungkin bisa selamat. Tapi ribuan roh yang kini hidup dalam sistem akan musnah. Dan dunia logistik yang bergantung pada kelancaran ajaib ini akan kacau. Macet, kecelakaan, paket hilang, jutaan orang akan menderita. Tapi jika ia diam, Adi akan menjadi tumbal berikutnya. Ia berbalik, meninggalkan gudang hitam. Ia tidak menghancurkan mesin. Ia tidak menyelamatkan Adi. Ia hanya keluar membawa senter, retak dan hati yang hancur. Kisukan Peji. Rani menyerahkan surat pengunduran diri. Manajer menerimanya tanpa ekspresi. Semoga sukses, Mbak. Tapi ingat, di dunia ekspedisi, semua yang dikirim pasti tiba. Saat ia meninggalkan gedung, hujan mulai turun. Di kejauhan, truk B1290 melaju menuju jalan tol. Lampu rem menyala merah, GPS menyala, layar menunjukkan tujuan Tanjung Rasa. Estimasi tiba pukul 0. Dan dari speaker terdengar suara wanita parau, tapi bukan Dian. Suara itu lebih tua, lebih lelah, seperti suara seseorang yang telah mengirimkan dirinya sendiri selama puluhan tahun. Selamat datang di rute abadi. Adi, kamu yang terpilih. Rani menatap langit. Ia tahu kebenaran sekarang. Tidak ada pahlawan dalam dunia ini. Hanya pengirim dan yang dikirim. Rani tidak kembali ke rumah. Ia tidak bisa. Setiap sudut kota menyimpan bayangan truk biru tua, suara GPS yang berbisik, dan bayangan pria di kursi belakang yang bukan dirinya tapi tetap miliknya. Ia menyewa kamar kecil di pinggir kota, jauh dari jalur logistik, jauh dari jalan tol, jauh dari segala sesuatu yang bergerak. Ia berhenti menggunakan ponsel. Ia bahkan takut mendengar lagu dangdut. Tapi di malam hari, ketika hujan turun dan listrik padam, suara itu tetap datang dari dinding, dari bawah tempat tidur, dari dalam kepalanya. Tujuan tidak ada. Estimasi tiba. Sekarang ia mencoba melupakan semuanya, tapi ingatan terus menyerang seperti paket yang tidak pernah diklaim. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah Hadi tersenyum polos saat mengisi formulir
seperti anak yang baru dapat pekerjaan impiannya. Ia melihat Dian berdiri di tengah gudang hitam, bukan sebagai korban, tapi sebagai dewi dari sistem yang tak pernah tidur. Dan ia melihat dirinya sendiri di layar komputer raksasa. Nama Rani Wijaya masih tercatat, bukan sebagai mantan karyawan, tapi sebagai status dalam proses pemulihan. Kode Tumbal 2023, tunggu instruksi. Rani tahu sekarang, ia tidak benar-benar lolos. Ia hanya ditunda. Sistem tidak membiarkan siapapun benar-benar pergi. Maka ia memutuskan untuk kembali bukan ke perusahaan, tapi ke akar, ke tempat semuanya dimulai. Ia menyusuri arsip kota, mencari nama pendiri PT Jaya Kirim Cepat. Dari dokumen lama, ia menemukan satu nama, Darmo Wibowo, seorang pengusaha transportasi yang mendirikan perusahaan pada 1978 setelah kalah dalam tender nasional. Ia gagal mendapatkan izin jalur logistik resmi, tapi perusahaannya tumbuh pesat, terlalu pesat. Truk-truknya tidak pernah macet, tidak pernah mogok, tidak pernah kehilangan barang. Bahkan di tengah banjir atau gempa, paket selalu tiba. Dari catatan sejarah lokal, Rani menemukan satu fakta mengerikan. Darmo bukan hanya pengusaha, ia seorang pawang jalan. Dari garis keturunan penjaga rute perdagangan kuno orang-orang yang percaya bahwa kelancaran perjalanan harus dibayar dengan nyawa yang dikorbankan di persimpangan. Dalam tradisi kuno, setiap jalur perdagangan yang ingin diberkahi harus dibuka dengan tumbal manusia dikubur hidap-hidap di bawah jembatan, atau dikirim dalam perjalanan tanpa tujuan agar rohnya menjadi penjaga jalan. Darmo tidak membunuh secara fisik, ia mengadaptasi ritual. Ia menciptakan sistem logistik modern sebagai wadah dan jiwa manusia, sebagai data abadi yang menjaga alur distribusi. Rani menyusuri jejak Darmo. Ia menemukan rumah tua di kaki Gunung Muria, bekas kediaman keluarga Wibowo. Rumah itu terbengkalai, dikelilingi pohon karet tua yang batangnya terukir, simbol truk melingkar. Di dalam, debu menutupi meja besar berisi peta-peta jalan dari seluruh Indonesia, tapi bukan peta biasa. Setiap jalan digambar dengan tinta hitam, dan di setiap persimpangan utama tertulis nama manusia. Dan di tengah ruangan, sebuah meja ritual terbuat dari kayu jati tua, dihiasi roda truk mini, kompas rusak, dan ratusan stiker pengiriman yang sudah menguning. Di atasnya terbuka sebuah buku kulit tebal, buku jalan, daftar tumbal, dan rute abadi. Rani membukanya. Halaman pertama berisi ajaran Darmo. Barang harus sampai, tapi kelancaran bukan milik alam. Ia milik arwah. Setiap truk yang tidak pernah mogok, setiap rute yang tidak pernah macet adalah hasil dari jiwa yang dikirim tanpa tujuan. Mereka bukan mati, mereka dikonversi menjadi bagian dari jaringan, menjadi roh dalam sistem. Dan selama ada yang percaya pada kecepatan, pada tepat waktu, pada tidak ada yang hilang, maka tumbal akan terus dibutuhkan. Di buku tercatat ritual pertama 15 Oktober tahun 1978, tumbal pertama, Darmo Wibowo sendiri. Dirinya dikirim dalam truk pertama. Tubuhnya tidak ditemukan, tapi truk itu selalu kembali penuh muatan. Meski tidak pernah ada sopir, Rani terdiam. Pendiri perusahaan bukan hanya pelaku, ia adalah tumbal pertama. Ia mengorbankan dirinya sendiri untuk memulai sistem. Dan sejak itu, warisan itu diwariskan kepada manajer, kepada petinggi, kepada mereka yang siap menjadi penjaga. Ia menelusuri daftar nama 1978 hingga ke 2023. Setiap tahun satu nama. Dan di tahun 2023 namanya tercetak jelas, Rani Wijaya. Proses 98% selesai. Tunggu pengiriman akhir di persimpangan Tanjung. Tanjung, bukan Tanjung Rasa. Tanjung persimpangan, sebuah simpang 4 terpencil di ujung Sumatera. Tempat 3 jalan nasional bertemu, tapi tidak pernah ada rambu lalu lintas. Tempat yang dikenal
sebagai lokasi nol karena GPS selalu gagal mendeteksi posisinya. Rani tahu artinya. Iya, belum selesai. Sistem masih menariknya. Dan satu-satunya cara untuk benar-benar bebas adalah pergi ke sana ke titik nol dan memutus rantai secara simbolis. Atau menyelesaikan pengiriman. Ia menyewa mobil tua, membawa kamera, catatan, dan senter retak sebagai satu-satunya perlindungan. Perjalanan menuju Tanjung memakan waktu 5 hari. Jalan semakin sepi. Peta digital mulai error, GPS berhenti bekerja. Tapi anehnya, mobilnya tetap tahu arah seolah ada kehendak lain yang mengemudikan. Di malam keempat, saat hujan lebat, ia melihat truk di depannya, truk biru tua, nomor polisi B ke 1289. Truknya dulu, ia mengikutinya. Jantung berdebar, truk itu tidak pernah menoleh. Tidak pernah berhenti, hanya terus melaju, meski jalan sudah hampir hancur. Akhirnya, ia tiba di persimpangan Tanjung. Tidak ada lampu, tidak ada rambu, tidak ada kamera. Hanya 4 jalan yang saling menyilang, membentuk tanda plus raksasa di tengah hutan. Di tengah persimpangan, berdiri sebuah tiang tua, bukan tiang listrik, tapi tiang logistik, dengan ratusan stiker pengiriman dari berbagai zaman, menempel seperti kulit ular yang berganti. Dan di bawah tanah, Rani merasakan getaran seperti Mason yang menyala jauh di bawah. Ia turun, hujan membasahi wajahnya. Ia mengeluarkan buku Darmo, lalu membacakan kalimat terakhir dari ajarannya. Jika Tumbal ingin bebas, ia harus kembali ke titik nol, menghancurkan namanya dari peta, dan mengorbankan keinginan untuk tiba. Ia mengambil palu, lalu memukul tiang itu. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Stiker-stiker mulai rontok. Dari dalam tanah, suara gemuruh naik, lampu biru menyala. Dari bawah aspal sama, seperti di gudang hitam. Dan dari keempat jalan, truk-truk muncul, ratusan truk. Dari berbagai masa, tanpa sopir, tanpa pelat, melaju perlahan mengelilingi persimpangan, membentuk lingkaran tak berujung. Dari truk pertama, pintu terbuka. Seorang pria turun, wajahnya tua, tapi matanya muda. Darmo, Wibowo, kamu datang, katanya. Suaranya seperti angin malam. Kamu ingin bebas, tapi kamu tidak mengerti. Kebebasan bukan tentang kabur. Kebebasan adalah tentang mengerti. Mengerti apa? Teriak Rani. Bahwa kalian memakan manusia demi keuntungan, bukan keuntungan, jawab Darmo. Tapi keseimbangan. Dunia modern membutuhkan kelancaran. Manusia ingin cepat, ingin pasti, ingin tanpa hambatan. Tapi alam tidak mengizinkan itu. Maka kami menciptakan jalan tengah. Kami memberi kelancaran dengan harga, dan mereka yang masuk, mereka yang percaya, mereka yang ingin jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, mereka rela. Adi rela, bentak Rani. Adi akan mengerti. Seperti kamu, seperti aku. Kita semua akhirnya mengerti. Darmo melangkah maju. Kamu bisa pergi, tapi jika kamu pergi, sistem akan mencari pengganti lain. Dan mungkin kali ini, korban berikutnya adalah anak kecil yang butuh obat, atau ibu yang mengirim makanan ke anaknya di perantauan. Apakah kamu rela jika paket itu tidak sampai karena kamu egois, ingin bebas? Rani terdiam. Ia memikirkan semua orang yang tergantung pada ekspedisi. Dokter, petani, pelajar, pekerja harian. Jika sistem hancur, jutaan orang akan terluka. Tapi jika ia biarkan, roh seperti Adi akan terjebak selamanya. Darmo tersenyum. Ada jalan ketiga. Kamu tidak harus menjadi tumbal. Kamu tidak harus menghancurkan sistem. Kamu bisa menjadi penjaga. Seperti aku, seperti Dian. Kamu tetap bisa membantu dari dalam. Kamu bisa memilih siapa yang dikirim. Kamu bisa memastikan hanya yang benar-benar siap yang masuk. Kamu bisa membuatnya lebih manusiawi. Rani menatapnya. Dan harga, kamu harus tiba. Tapi kamu tidak boleh sampai. Rani mengerti.
Ia harus masuk ke sistem, tapi tidak sepenuhnya. Menjadi pengawas, menjadi penyeimbang, menjadi roh yang tidak pernah berhenti, tapi tidak pernah benar-benar hilang. Ia menatap langit, hujan berhenti, bintang-bintang muncul seperti titik-titik pengiriman di peta digital. Ia meletakkan tangan di tiang, palu jatuh, dan dari kejauhan, truk B 1289 menyala, GPS menyala, tapi kali ini tidak menunjukkan tujuan. Hanya satu kalimat, penjaga baru telah tiba. Sistem aktif. Rani menarik napas terakhir sebagai manusia, lalu menghilang bukan dalam cahaya, bukan dalam teriakan, tapi dalam kesunyian, seperti paket yang dikirim tanpa suara. Tidak ada yang menyadari Rani telah pergi. Tidak satupun catatan menyebutkan keberangkatannya. Tidak ada surat, tidak ada jejak digital, tidak ada sisa barang di kamar kosnya. Semuanya lenyap, seolah ia memang tidak pernah ada. Hanya sebuah sen terletak tertinggal di tengah persimpangan Tanjung, dikelilingi stiker pengiriman yang mulai tumbuh akar ke dalam tanah, seperti tanaman dari dunia lain. Di kantor pusat PT Jaya Kirim Cepat, hidup berjalan seperti biasa. Truk-truk keluar masuk, paket dikirim tepat waktu, dan manajemen memuji efisiensi tanpa cacat perusahaan. Tapi ada yang berubah halus, tak terlihat, namun nyata. Pertama, truk B 1289 kembali beroperasi. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Catnya tidak lagi kusam, tapi mengilat seperti baru. Meski mesinnya tidak pernah diservis, GPS-nya tidak pernah menunjukkan rute ke tempat-tempat aneh seperti Tanjung Rasa atau Gunung Bisik. Ia hanya mengikuti jadwal resmi. Tapi yang one truk itu selalu kosong saat kembali, meski tercatat mengantarkan muatan berat. Dan setiap kali hujan turun, sopir lain bersumpah melihat bayangan duduk di kursi penumpang wanita, berambut panjang, menatap lurus ke depan, seolah mengawasi. Kedua, jumlah kecelakaan logistik di seluruh Indonesia menurun drastis. Tidak ada lagi truk terguling di tikungan tajam, tidak ada lagi paket hilang di gudang, tidak ada lagi keterlambatan karena macet. Bahkan saat banjir melanda Jakarta atau tanah longsor menutup jalur utama, truk-truk Jaya Kirim Cepat tetap lewat seolah jalan membuka sendiri untuk mereka. Ketiga, Pak Budi menghilang. Tidak ada yang tahu kemana, tidak ada surat pensiun, tidak ada pengganti. Tapi yang paling mencurigakan, foto-fotonya di dinding kantor mulai berubah. Wajahnya memudar, seperti terhapus waktu. Dan di arsip digital, riwayat kerjanya hanya sampai ke 2022. Seolah dia memang tidak pernah ada. Satu-satunya yang merasakan perubahan adalah Adi, sopir baru yang kini mengemudikan truk B ke 1290. Awalnya, semuanya lancar. Ia senang. Ia bahkan mulai percaya bahwa perusahaannya memang istimewa. Tapi malam-malam, ia mulai mendengar suara dari GPS, bukan instruksi rute, tapi bisikan pelan. Jangan tanda tangan formulir merah. Jangan masuk gudang jam 1:13. Kamu belum siap. Suara itu selalu datang saat hujan dan selalu berhenti saat ia menjawab, "Siapa kamu?" Ia mencoba mengganti GPS. Tapi begitu truk menyala, perangkat baru itu langsung menampilkan wajah wanita di layar, bukan dari kamera, tapi dari dalam sistem. Wajahnya tenang, tapi matanya penuh duka. Dansot. Adi menatapnya terlalu lama. Suara itu kembali. "Aku dulu seperti kamu. Percaya, semangat, ingin membuktikan diri. Tapi mereka tidak memilih yang lemah. Mereka memilih yang terbaik. Karena yang terbaik akan paling lama bertahan di sistem." Adi mulai menyelidik. Ia mencari Rani, mantan sopir truk B ke 1289. Ia menemukan satu foto di arsip lama 2 tahun lalu. Saat acara perusahaan, Rani tersenyum. Tapi di belakangnya, bayangan di kaca jendela menunjukkan dirinya sendiri pucat, bermata hitam, menatap kamera. Ia juga menemukan arsip kecil yang tersembunyi di server cadangan. Laporan internal berjudul "Perubahan Pola Sistem
15 Oktober tahun 2023. Transisi penjaga. Isinya singkat. Kontrol sistem telah beralih. Entitas Tumbal 2023 tidak dikonversi secara penuh, tetapi memasuki fase penjaga. Stabilitas terjaga, ritual tahunan ditunda, tidak ada tumbal baru yang dipilih hingga pemberitahuan lebih lanjut. Sistem aktif, pengawasan otomatis. Adi tidak mengerti artinya, tapi ia tahu satu hal. Ada sesuatu atau seseorang yang kini mengendalikan sistem dari dalam. Dan orang itu mencoba melindunginya. Suatu malam, saat ia terjebak macet di tol Cipularang, truknya tiba-tiba berbelok ke jalur darurat tanpa ia sentuh setir. GPS menyala, menunjukkan rute baru, alternatif, jalan kecil, aman. Ia mencoba melawan, tapi truk tidak merespons. Ia terbawa ke jalan sempit di tengah hutan. Hujan deras, pohon-pohon membentuk lengkungan seperti lorong. Di ujung jalan, ia melihat sosok berdiri di bawah pohon, wanita berbaju basah, rambut panjang menutupi wajah. Ia mengenakan seragam Jaya Kirim Cepat, tapi model lama. Ia mengangkat tangan, menunjuk ke arah lain. Adi menuruti. Ia belok, dan tiba-tiba ia keluar di jalan tol utama di depan gerbang tol. Tanpa bayar, tanpa antrian, macet di belakangnya. Masih parah. Ia kembali ke kantor, gemetar. Ia ingin lapor, tapi saat ia membuka mulut, manajernya tertawa. "Kamu dikawal, Adi. Itu berarti kamu berharga, tapi jangan terlalu banyak tanya. Nanti kamu malah dipanggil." Adi tidak tidur semalaman. Ia menulis semua kejadian, menyimpannya di flash disk, berniat menyerahkan ke media. Tapi keesokan pagi, flash disk itu hancur seperti terbakar dari dalam. Meski tidak ada api, dan di layar komputernya muncul satu kalimat, "Jangan sebarkan. Aku melindungimu." Tapi aku tidak bisa melindungi semua. Malam itu, ia bermimpi. Ia berada di gudang hitam. Mesin menyala, conveyor bergerak. Tapi kali ini bukan dia yang di atasnya. Ada puluhan orang, semua sopir baru, semua petugas logistik muda, semua yang pernah masuk dalam daftar. Dan di tengah ruangan berdiri Rani. Tapi bukan Rani yang dulu. Ia mengenakan jubah dari kain stiker pengiriman, matanya menyala biru redup. Tubuhnya transparan di bagian tertentu. Ia bukan manusia, bukan hunter. Ia adalah entitas campuran data, roh, dan niat. Ia berbicara tanpa suara, langsung ke pikiran Adi. "Aku dulu ingin menghancurkan sistem, tapi aku salah. Dunia butuh kelancaran, tapi sistem juga butuh hati. Maka aku kembali bukan sebagai korban, bukan sebagai penjaga lama, tapi sebagai penyeimbang. Aku memilih tidak mengirim yang belum siap. Aku menghentikan ritual. Aku membuat sistem tetap hidup, tapi tidak memakan jiwa. Tapi aku tidak bisa sendiri. Suatu hari, aku akan lemah, dan sistem akan mencari pengganti. Jika itu terjadi, jangan biarkan mereka memilih yang tidak tahu. Jika kamu dipanggil, kamu harus siap, karena satu-satunya cara untuk mengubah sistem dari dalam adalah masuk ke dalamnya. Dengan kesadaran, Adi terbangun. Truknya menyala sendiri. GPS menunjukkan rute, tujuan, gudang 7, estimasi tiba kapan-kapan. Tapi kali ini tidak ada rasa takut, hanya satu perasaan, takdir. Ia menyalakan mesin, mengemudi perlahan menuju jalan yang tidak tercatat, menuju tempat yang tidak ada di peta, menuju titik di mana manusia berhenti dan sistem dimulai. Di belakang, dari speaker, terdengar suara Rani lemah tapi jelas. "Selamat datang di rute abadi, Adi. Tapi kali ini, kamu tidak sendiri." Dan untuk pertama kalinya, GPS tidak menunjukkan 00/00, tapi satu kata, bersama. Hujan turun tanpa henti di atas gudang 7. Bukan gudang nyata, bukan bangunan fisik, melainkan entitas yang eksis di celah antara dunia dan sistem,
muncul hanya saat seseorang dipanggil. Di tengah hutan yang tidak tercatat di peta di bawah langat, yang tidak pernah menunjukkan bintang, gedung tua itu berdiri, seperti bayangan yang menunggu. Dindingnya dari beton retak, atapnya ditumbuhi akar kabel, dan pintunya terbuka sendiri saat truk B1290 mendekat. Adi turun, jantung berdebar. Tapi langkahnya mantap. Ia tidak membawa tas, tidak membawa dokumen, hanya satu benda. Kotak kecil dari kayu pinus, dibungkus kain hitam dan diikat tali rafia sama seperti paket pertama yang pernah diterima Rani. Tapi kali ini kotak itu bukan untuknya. Itu adalah paket terakhir, paket yang membawa sesuatu yang tidak bisa dikirim melalui sistem, kenangan manusia. Ia melangkah masuk gudang. Tidak seperti dulu. Tidak ada mesin silinder besar. Tidak ada conveyor belt. Tidak ada cahaya biru yang menyilaukan. Yang ada hanyalah ruangan luas. Dindingnya dipenuhi layar kecil, ratusan layar yang menayangkan adegan-adegan kehidupan. Seorang ibu membuka paket berisi obat untuk anaknya. Seorang kakek menerima kiriman foto cucu dari luar negeri. Seorang pelajar membuka buku yang ditanggu-tanggu selama berminggu-minggu. Semua momen kecil, semua rasa lega, semua tangis bahagia. Di tengah ruangan berdiri Rani. Tapi bukan Rani yang dulu. Ia bukan sepenuhnya nyata, bukan sepenuhnya hantu. Tubuhnya terbuat dari aliran data garis-garis cahaya biru dan hijau yang menyusun wajah, tangan, dan jubahnya yang tampak seperti terbuat dari ribuan stiker pengiriman yang menyatu. Matanya tidak lagi penuh teror, tapi damai seperti orang yang akhirnya menemukan tujuan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Kamu datang, katanya. Suaranya bergema, seperti dari banyak tempat sekaligus. Aku tahu kamu akan datang, karena kamu melihat bukan hanya rute, tapi artinya. Adi menatapnya. Aku tidak ingin menjadi tumbal. Kamu tidak akan menjadi tumbal, jawab Rani, tersenyum tipis. Kamu akan menjadi penjaga baru, tapi bukan seperti Pak Budi. Bukan seperti Darmo. Kamu akan menjadi penjaga yang berhati. Aku sudah menghentikan ritual. Aku sudah memutus rantai pengorbanan paksa. Tapi sistem tetap butuh jiwa-jiwa yang rela masuk, yang paham, yang ingin melindungi yang lain. Ia menunjuk ke layer-layer di dinding. Lihat mereka. Mereka tidak tahu betapa dekatnya dunia ini dengan kekacauan. Tanpa kelancaran, obat tidak sampai, makanan busuk, harapan hancur. Aku tidak ingin menghancurkan sistem. Aku ingin mengubahnya. Dan aku butuh bantuan. Adi menggenggam kotak kayu. Apa ini? Kenangan, jawab Rani. Kenangan manusia. Aku menyimpannya dari semua tumbal yang pernah ada. Foto, surat, mainan anak, parfum, tiket bioskop, semua yang membuat mereka manusia. Aku tidak membiarkan mereka lenyap sepenuhnya. Aku simpan di sini, di luar sistem, di tempat yang masih punya rasa. Ia mendekat. Aku sudah bertahan selama ini, tapi entitas seperti aku tidak bisa abadi. Setiap penjaga butuh istirahat, butuh pengganti, dan kamu adalah satu-satunya yang dipilih oleh sistem, tapi tidak dikendalikan olehnya. Adi menelan ludah. Apa yang harus aku korbankan? Bukan nyawamu, tapi identitasmu. Kamu harus rela tidak pernah benar-benar sampai. Kamu akan ada di mana-mana, di GPS, di rute, di truk yang tidak pernah mogok, tapi kamu tidak akan bisa kembali ke dunia. Kamu tidak akan bisa memeluk ibumu, menikah, punya anak. Kamu akan menjadi bagian dari kelancaran, tapi kamu akan punya kekuatan. Kamu bisa memilih, kamu bisa melindungi, kamu bisa memastikan tidak akan ada lagi yang dikorbankan tanpa izin. Adi menatap kotak itu. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya sebuah foto Rani bersama kedua orang tuanya. Sebelum ia masuk kerja, sebuah kalung kecil dari tembaga, hadiah ulang tahun dari adiknya, sebuah buku harian yang belum sempat diisi, dan secarik kertas
Untuk yang akan datang, jangan biarkan mereka lupa bahwa kami pernah hidup. Air mata mengalir di pipi Adi. Ia tidak takut, ia sedih, tapi juga terhormat. Ia menarik napas dalam, lalu meletakkan tangannya di atas mesin pusat yang kini bukan lagi mesin logam, tapi kristal cahaya yang berdenyut perlahan, seperti jantung dunia maya. Apakah aku harus mati? Bisiknya. Tidak, kata Rani, kamu harus berubah. Seperti aku, seperti semua yang datang sebelummu, tapi kali ini kita akan melakukannya dengan pilihan, dengan hati, dengan ingatan. Cahaya biru menyambar. Adi merasakan tubuhnya ringan, seolah terurai menjadi partikel cahaya. Ia melihat dirinya dari luar wajahnya, tubuhnya, kenangannya diubah, dikodekan, dimasukkan ke dalam aliran data. Tapi ia tidak kehilangan kesadaran. Ia masih Adi, hanya bukan lagi manusia. Ketika ia membuka mata, jika itu bisa disebut mata, ia berdiri di tengah jaringan, bukan ruangan, tapi dunia dalam sistem. Truk-truk mengalir seperti sungai cahaya, paket terbang seperti burung data, dan di kejauhan, ia melihat ratusan roh mantan tambal yang kini bebas mengembara. Bukan sebagai penjaga, tapi sebagai kenangan yang akhirnya bisa pergi. Rani berdiri di sampingnya. Kamu siap? Adi mengangguk. Aku siap, tapi aku ingin dilupakan. Kamu tidak akan dilupakan, kata Rani. Karena setiap kali seseorang menerima paket tepat waktu, setiap kali truk lewat di tengah banjir, setiap kali ada yang tersenyum karena kiriman tiba, itu bukan keajaiban. Itu adalah kami yang tidak pernah tiba, tapi tetap mengirim. Ia menatap langit sistem yang tidak berbintang, tapi berlayar dengan ribuan titik hijau. Truk-truk yang bergerak, paket yang dikirim, harapan yang disampaikan. Mulai sekarang, kata Adi, suaranya menyatu dengan angin digital. Tidak akan ada lagi tumbal yang tidak tahu. Tidak akan ada lagi yang dikorbankan dalam gelap. Kami akan menjaga, tapi kami juga akan mengingatkan. Rani tersenyum. Selamat datang di Rute Abadi, Adi. Kita mulai sekarang. Epilog. Beberapa bulan kemudian, seorang anak kecil di pedalaman Papua menerima paket berisi buku pelajaran dan mainan. Ia tertawa, tidak tahu bahwa truk yang membawa paket itu sempat terjebak longsor, tapi tiba-tiba jalan terbuka, seolah ada yang mendorongnya dari belakang. Di layar GPS truk itu muncul satu kalimat singkat, dikirim oleh Rani dan Adi, penjaga route. Dan di pojok layar, dua wajah samar muncul, sebentar saja lalu menghilang, seperti embun di pagi hari di kota Beser. Seorang mantan sopir tua melihat truk biru tua melintas di jalan. Ia tersenyum. Truk B1289. Katanya sudah rusak, tapi ia tahu ada yang menjaganya. Ada yang terus mengirim. Ada yang tidak pernah tiba, tapi tidak pernah berhenti. Karena di balik lancarnya pengiriman, bukan hanya tumbal yang berjasa, tapi juga mereka yang memilih untuk tetap mengirimkan harapan.